mungkin dari pengacara saya dulu ya, dari Bang Rusdi. Boleh ya? Ya. Boleh, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui kan kemarin itu kita sempat bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana Pengadilan Negeri Tangerang itu menolak gugatan kami dengan alasan bahwa kami tidak bisa membuktikan dalil yang ada di dalam gugatan. Seperti kita tahu kan di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin itu kita berupaya semampu sekuat tenaga kita untuk dilakukan tes DNA. Karena tidak dikabulkan maka dianggap tidak bisa membuktikan sehingga menolak gugatan tersebut. Atas putusan itu kami mengajukan banding. Di dalam argumentasi banding kami sampaikan bahwa pembuktian yang ada di dalam perkara Bu Weni ini adalah suatu perkara yang sifatnya khusus karena terkait dengan putusan MK, sehingga pembuktian itu sifatnya negatif. Artinya sampai kapanpun kalau pihak laki-laki itu tidak bisa dilibatkan secara penuh dalam rangka untuk pembuktian itu, sampai kapanpun tidak akan bisa terbukti. Itu logika berpikirnya lah ya. Kami sampaikan bahwa pihak Rizky juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Nah, oleh sebab itu argumentasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Bu Weni itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Majelis hakim mengambil sudut pandang sebenarnya kalau saya lihat dari sisi kebatinannya itu dia lebih fokus pada sisi kemanusiaan, pada sisi hak asasi manusia khususnya tentang anak. Sehingga saya lihat di dalam putusan PT ini hakim lebih kaya kreativitas. Dia mempunyai kreativitas yang cukup baik dibandingkan, kalau menurut pendapat saya, dibandingkan dengan putusan tingkat PN yang cenderung tawar dan kering gitulah, gitu ya. Nah, di putusan PT ini dia mengambil titik tolaknya. Oke, argumen kami tentang bahwa pihak tergugat harus ikut serta itu dia tuangkan dalam suatu formulasi berpikir secara a contrario, jadi secara terbalik. Nah, ini yang menurut saya ini agak luar biasa. Saya belum pernah menemukan putusan yang seperti ini sebelumnya. Mereka menganggap bahwa oke, kalau Anda tidak mau ikut terlibat di dalam tes DNA ini, maka saya akan membuat suatu putusan yang sifatnya itu deklaratif bersyarat. Maksudnya gimana? Iya, saya lagi berpikir biar gampang mencernanya. Deklaratif bersyarat itu maksudnya begini. Karena you tidak mau membuktikan sampai saat ini, maka ini saya nyatakan dulu bahwa Keke adalah anak biologismu. Kenapa? Karena kemarin Anda selalu menghindar. Dengan menghindarnya Anda, maka saya punya persangkaan yang kuat. Anda menghindar itu karena takut diketahui jati dirinya. Makanya Anda bersembunyi dengan tidak melakukan tes DNA itu. Nah, dengan asumsi yang dia katakan tadi, saya katakan secara a contrario, dia sampaikan anak ini akan saya nyatakan sebagai anak biologis daripada si laki-laki ini sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, konsekuensi dari putusan itu sebenarnya adalah memaksa supaya si tergugat melakukan tes DNA. Selama you tidak melakukan tes DNA, maka Anda melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, kalau bayangan saya, dia punya beberapa alternatif. Alternatif pertama, kalau dia mau merubah putusan ini, dia harus tes DNA. Cuman yang menjadi resikonya, kalau tes DNA ini hasilnya identik, maka akan lebih memperkuat putusan ini. Saya kurang yakin
dia akan seberani itu di saat last minute untuk tes DNA, karena kemauan dia sudah terlihat untuk selalu menghindar dari persoalan ini. Kalau umpamanya dia bisa buktikan tes DNA itu ternyata hasilnya non identik, maka yang bersyarat deklaratif tadi ini menjadi batal. Suatu putusan yang dapat dilumpuhkan dengan upaya hukum dia, apakah itu kasasi ataupun PK, terserah. Nah, yang saya lihat di sini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh hakim ini adalah suatu terobosan hukum, suatu bunyi amar yang sangat modern. Dia menganggap bahwa yang menjadi objek sengketa ini adalah manusia, bukan benda. Sehingga dia punya nuansa di dalam putusan ini betul-betul untuk proses penegakan hukum terhadap identitas anak. Ini yang saya acungi jempol. Ini yang dia juga bisa sampai sini. Dan apabila putusan ini dikuatkan oleh MA, maka ini akan menjadi suatu kaidah baru, yang mana sebenarnya kaidah baru ini nanti akan mengurangi kerja lawyer. Dan lawyer bisa gak dapat kerjaan lagi nih. Kenapa? Karena pembuktiannya sudah mudah. Tinggal dia ajukan, dia sampaikan ini anakmu, terus yang dituju itu bukan anakmu, tes DNA, dia nggak mau, saya buktikan dulu bahwa, tetapkan dulu bahwa ini anakmu sampai di tes DNA. Jadi pembuktiannya jadi lebih sederhana, karena kantor kami ini banyak menangani yang persoalan seperti ini, dan memang kendalanya selama ini sulit di pembuktian yang tadi, karena beban pembuktian itu harus ada di. Oke. Mbak Weni, mungkin sempat setelah hasil mungkin menghasilkan sanggahan dari pihak tergugat mungkin Mbak? Sampai dengan saat ini sih sudah pernah ada komunikasi dengan pihak Reski, lawyernya lah. Kebetulan saya dengan Pak Ferry juga. Cuman apa yang kita bicarakan tidak menemukan, tidak ada kesepakatan. Kesepakatan seperti apa sih Mbak mungkin yang diharapkan gitu? Saya karena gini ya, persoalan saya ini kan sudah menjadi area publik ya. Semua harus mengetahui secara clear gitu kan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dan harus disembunyikan. Saya ingin tes DNA semua orang mengetahui, karena buat saya dari mulai awal kasus ini kepentingan KK di atas segalanya. Saya tidak mau ada yang ditutup-tutupi, itu sih sebetulnya. Jadi saya maunya clear, tapi kita berbeda pendapat dengan pihak lawan. Tapi biasa ya, berbeda pendapat dengan pihak lawan itu hal yang biasa. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya sampai titik ini tim saya dan saya menang di Pengadilan Tinggi Banten. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat Pengadilan Tinggi Banten yang sudah memberikan kesempatan hak buat anak saya mencari identitas dirinya. Saya berharap mudah-mudahan juga buat semua anak di Indonesia yang mempunyai kasus sama seperti saya mendapatkan hak yang sama. Adakah sudah puas dengan identitas putrinya? Bagaimana Mas? Sudah puas dengan hasil putusan PT ini, Mbak? Sampai di titik ini alhamdulillah saya bersyukur. Kalau bicara masalah puas atau tidak, kan tetap puas itu saya harus minta pengakuan dari pihak yang lawan. Tapi sampai saat ini kan tidak ada satu statement pun dari pihak Reski Aditya gitu kan. Beliau masih diam 1000 bahasa. Ada kekhawatiran nggak sih Mbak saat nanti mungkin dari pihak tergugat juga melakukan kasasi? Buat saya tidak perlu khawatir ya. Kasasi itu adalah hak dari beliau gitu kan. Silahkan aja mau kasasi, mau peninjauan kembali, itu hak. Tapi kan nanti kita ikutin alur hukumnya seperti apa. Harapannya Mbak Weni sendiri nih dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi ini seperti apa sih Mbak? Apakah ada keinginan untuk pertemuan dengan anak dan ayah ini dalam jangka waktu berapa gitu, atau seperti apa sih yang diinginkan? Keinginan saya simpel kok, saya cuma pengen anak saya diakui sebetulnya kan. Semua jejak digital ini kan adalah PR buat saya ke depannya, bagaimana jejak digital yang nanti berpengaruh buruk pada anak saya menjadi manfaat, bagaimana saya membalikan ini gitu, memberi pengertian kepada KK. Dari awal kan harapannya cuma mau kekeluargaan membicarakan ini, tapi itu tidak pernah berhasil.
Selalu dibilang Reski Aditya tidak tahu apa-apa, selalu dibilang begitu. Kan nggak mungkin karena ini sudah menjadi ranah publik. Jadi buat saya nonsen lah. Kalau soal bertemu, jika ada waktunya, jika Tuhan membolak-balikan hati, itu akan terjadi ya. Kita ikutin aja. Banyak juga masyarakat yang akan berpikir bahwa dengan adanya ini dari pihak Mbak Weni justru berharap kayak untuk nafkah dan segala macamnya itu seperti apa Mbak? Kalau bicara nafkah, saya serahkan kepada kuasa hukum. Kenapa? Karena kita kan ikutin aturan hukum, ada tatanya. Tidak semata-mata saya minta nafkah sekian, enggak. Kan mendidik anak juga kan tidak pakai daun ya. Kita mendidik anak dengan materi. Tapi materi seperti apa? Kita lagi-lagi ikutin aturan aja. Itu tergantung dari pihak pengadilan menentukan. Saya cuma pengen pengakuan, kok itu aja sebetulnya. Itu pun tidak dilakukan. Kita jangan bicara terlalu jauh nafkah lah. Hadiri, bicara depan media, akuin anaknya. Bahkan lebih baik kalau tes DNA. Itu sih harapan saya. Saya pengennya hargain perasaan anak saya. Dari Keke sendiri mungkin sempat menyampaikan sesuatu terhadap Mbak Weni? Keke cuma bilang sih, pertama kali dengar berita ini ya, saya telepon Mas Ferry gitu kan, sedih gitu kan. Oh, perjuangannya tidak sia-sia, karena semua buat Keke. Keke kebetulan mungkin baca berita, dia bilang dia perlu aku, dia bilang I love you ma. Keke kan nggak bicara banyak, cuman dia hanya lewat sikap. Setelah mengetahui hasil putusan ini dan hal ini diawali dari pertanyaan Keke mengenai pertanyaan siapa ayahnya, dan setelah dia mengetahui ini seperti apa responnya mungkin Mbak? Diem. Mungkin dia mau nanya, takut, namanya anak kecil kan gitu kan, dia tidak aku takut salah, takut gimana, cuman aku pernah tanya Keke, seandainya Keke harus ketemu Reski, Keke mau aku kan, karena saya tidak pernah juga menanamkan kebencian di Keke apapun masalahnya terjadi. Dari awal sebenarnya sempat nggak sih Mbak antara Keke mungkin bertemu dengan Reski? Zaman dulu, kalau setelah besar nggak pernah. Lupa. Lupa Ya. Cuma kan dia lihat ada foto dia di pangku gitu kan. Itu aja sih. Artinya kan Keke shock dengan begitu ada putusan ya biologisnya. Ya. Bagaimana menenang? Ini pertanyaan ulang ya. Ya sempat ada masalah di pekerjaan saya gitu kan, masalah internal bisnis lah, sehingga itu yang membuat kita jauh. Khususnya setelah Keke lagi. Sesimpel itu sih. Itu Padahal sebelum itu kan dia sempat nengok Keke sama ibunya juga, ibunya sempat datang ke rumah. Dia sempat ajak Keke juga, izin bawa Keke ke saya untuk ke tempat syuting. Saya tambahkan boleh? Boleh. Jangan pernah menganggap bahwa ketika seseorang laki-laki itu diminta pertanggungjawaban terhadap anaknya, lalu dia berbalik berpikir bahwa anak ini adalah sebagai suatu aib bagi dia. Nah, itu yang hanya alasan itu yang membuat aku habis-habisan di sini. Hanya alasan itu yang membuat aku berbeda dengan pengacara yang lain. Akhirnya saya tetap pada konteksnya, lakukanlah ini yang terbaik buat. Oke deh, lu nggak bisa anggap ini anak dulu karena mungkin terlalu kaget ya. Bukan anak. Ya, terlalu kaget harus dianggap anak gitu kan akibat putusan ini. Anggap dia anak kecil dulu deh. Anggap dia anak kecil yang harus anak kecil ini kan juga kita semua harus menjaga. Kalau ada anak kecil di pinggir jalan itu, dia mau nyebrang jalan, apa kita harus berpikir bahwa biarin aja dia nyebrang jalan, bukan anak gue kok. Mbak Weni? Saya suka gimana ya kalau ada yang bilang anak adalah aib gitu. Anak saya bukan merupakan suatu kesalahan ya. Hanya caranya dia dilahirkan, kesalahan kedua orang tuanya, tapi anak nggak salah. Keke tidak pernah salah dan tidak harus menanggung kesalahan dari kedua orang tuanya. Saya dengan besar hati saya akui, saya pernah sangat salah dalam kehidupan, tapi tidak anak saya. Keke masih punya perjalanan panjang. Jadi rasanya kalau dibilang anak itu aib atau menjadi apa, saya nggak terima. Siapapun ibu di luar sana pasti akan berpikir hal yang sama. Yang masih mengganjal apa Mbak Weni mungkin?
Terharu dengan kemenangan ini. Sekali lagi terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada doa orang tua yang selalu menyertai, dan apresiasi sekali lagi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang sudah mengkedepankan hak anak-anak kami gitu ya. Hak anak. Sebagai orang yang awam hukum, saya cuma berpikiran perbuatan saya ini kan dilakukan oleh dua orang. Kenapa selalu pihak wanita yang disalahkan? Kemana tanggung jawab laki-lakinya? Itu kan bahasa saya sebagai orang awam. Mungkin bahasa Bang Rusti kan lebih ke hukum gitu ya. Di mana tanggung jawab seorang laki-laki? Instagram saya penuh juga awal-awal dengan yang menghujat, selalu wanita yang disalahkan. Saya mempertanyakan pada hukum di negara ini gitu, mana pihak laki-laki harus bertanggung jawab? Karena melakukannya tidak sendiri ya. Si laki-laki termasuk Pak Rusti kalau melakukan hal sama. Semua sama di mata hukumnya kan ya Pak. Kalau ini kalau untuk administrasi Keke sendiri mungkin sampai sekarang mungkin seperti apa ya? Ya Keke aktunya masih ditunggal atas nama ibu. Cuman kemarin Keke sempat nggak sekolah karena ada administrasi yang tidak bisa saya submit ya. Tidak bisa mengikuti PTM, pembelajaran tatap muka, karena ada yang kurang lah. Apa diantaranya nama ayah atau? Bukan sih, saya kurang mampir kan, Keke belum pindah ke kartu keluarga itu aja, belum dimasukkan ke kartu keluarga. Sedangkan syarat PTM kan harus menyertakan akte dan kartu keluarga. Berarti selama ini Keke masuk ke dalam kartu keluarga? Belum. Oh belum. Nah, belakangan sering memposting foto Keke dan sekarang dibawa secara terbuka ke publik. Ini apa? Mempertegas kemenangan itu atau? Enggak sih, kemana-mana pun biasanya suka saya bawa kalau memang kebetulan lagi bisa gitu kan. Biasanya nggak pernah aku bawa juga sih. Tapi kalau posting memang kadang-kadang aku posting, kadang-kadang enggak. Tapi kalau pas yang menang ini aku posting, iya. Aku pengen Keke layak bahagia. Keke layak hidup normal seperti anak-anak lainnya. Walaupun potret keluarga kita tidak lengkap. Khawatir nggak sih Mbak dengan usia Keke yang masih kecil ya dibilang gitu, dengan hal ini diungkapkan kepada Keke gitu? Saya pikir itu balik lagi, ini kan PR saya ke depan ya. Kelak Keke akan membaca jejak digital ini. Tapi bagaimana saya nanti menyikapinya bahwa jejak digital ini akan menjadi suatu berbalik seperti tadi pengadilan ya. Kan berbalik itu. Saya bagaimana menjadikan jejak digital yang jelek ini menjadi bagus. Artinya contoh, ada kesalahan fatal saya yang tidak bisa, yang nanti jadi pembelajaran Keke, jangan dilakukan. Apa yang jelek di mama jangan ditiru. Gitu. Kan semua sudah ada bukti nyata di depan. Semua sudah bisa dilihat di website di mana-mana kan. Semoga kelak Keke jadi anak yang membanggakan dan tidak mengikuti kesalahan kedua orang tua. Kalau ini Keke udah dikasih lihat kan, mengingat dia sekarang tuh main media sosial gitu ya. Nah untuk Instagram sendiri apakah dia sudah tahu, sering lihat setiap hari postingannya gitu? Atau seperti apa? Keke sudah besar sih ya, Keke sudah paham. Jadi kalau saya bilang Keke tidak tahu, nggak mungkin. Keke tahu, tapi Keke tidak mengutarakan isi hatinya. Keke hanya lewat sikap, peluk, I love you. Mungkin dia banyak pertanyaan di dalam otaknya, cuman dia bingung. Dia mau nanya takut salah, wajar namanya anak kecil kan. Ya mungkin dibantu dengan konseling gitu kan, konseling ke psikolog. Supaya Keke jadi hidup nanti punya sikap yang baik. Sempat deep talk juga mungkin dengan Keke? Dia apa ya? Deep talk? Enggak sih. Ini berarti pihak Reski Aditya menolak ya Mbak untuk melakukan tes DNA atau bagaimana? Kalau sampai dengan saat ini ya menolak. Jangankan tes DNA, berstatement muncul di media pun setahu saya tidak, gitu kan. Jadi kita nggak usah panjang-panjang tes DNA. Beliau muncul pun tidak kan. Tanpa tes DNA pun udah ada jawaban. Iya. Kemarin kan kita kejar tes DNA itu untuk mendapatkan jawaban. Ya. Ternyata ilmu pengetahuan itu nggak sedangkal mungkin yang dia pikirkan, bahwa tanpa menjawab pun ada suatu keilmuan yang bisa menjawab itu. Itu mungkin yang nggak dia pikirkan. Aku juga nggak pikir selama ini. So itu bisa terjadi. Bahwa ini misalkan